dalam persiapan debat kandidat calon bupati dan wakil bupati di hari besok. Mari menyiapkan hati dan pikiran kita. Saya mempersilahkan Bapak Ibu berdiri dan kita melakukan nyanyian rohani 107 pada baitnya yang pertama. Nyanyian rohani 107 pada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Mondang bersama dengan kedua hambamu Bapak Insinyur Henry Mambor dan Bapak Dr. Andes Andarias Taikatu yang kami buat bersama di malam hari ini. Dari awal sampai pada akhirnya hanya jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak Tuhan kami Yesus Kristus, dan dalam pertolongan oleh Roh Allah yang kudus. Turunlah atas kami sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, memenuhi hati kami, tapi juga memenuhi tempat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan. Yang ke-11, Mazmur pujian bagi kita dari perikop Allah pelindung orang-orang saleh. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan sebab musuh Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Menjalankan penghakiman. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Sampai lakukan nyanyian rohani nomor 157, bait pertama dan baitnya yang kedua.
memberikan kesempatan. Tantangan hidup yang semakin menyedihkan Tuhan, sebutkan sebut namamu ya Bapa, keturunan tidak mau ya Tuhan, hanya di dalam namamu. Yang dapat memberikan kemuliaan di kala kebimbangan menghimpiti hatiku tak berdaya. Pegang tanganku dan berjalanlah kau di depanku selalu. Agar di dalam setiap langkah aku tahu Tuhan Engkau besertaku. Ku cari kuasa-Mu, ku cari dalam doaku. Lihatlah kehadiran yang hidup. Allah pencipta langit dan bumi, tapi juga Allah pemilik kehidupan kami. Seluruh perjalanan kami percayai ada di hadapan Tuhan dan dalam pengajaran firman. Mari bicara untuk kami ya Tuhan, supaya kami dikuatkan untuk menjalani tanggung jawab kami. Kami juga untuk berperang dengan cara Tuhan. Mari bicara untuk kami Tuhan, sebab kami sedia untuk membaca dan merenungkan firman. Amin. Dalam kedudukannya sebagai Raja, Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besar. Salomo memberi perintah kepada seluruh Israel, kepada kepala-kepala pasukan 1000 dan pasukan 100, kepada para hakim dan kepada semua pemimpin di seluruh Israel, yakni para kepala puak. Lalu pergilah Salomo bersama-sama dengan segenap jemaat itu ke bukit pengorbanan yang di Gibeon, sebab disitulah kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa, hamba Tuhan itu, di padang gurun. Dia telah memasang kemah untuk tabut itu di Yerusalem. Namun mezbah tembaga yang dibuat Besalel bin Uri bin Hur masih ada di sana di depan kemah suci Tuhan. Maka kesanalah Salomo dan jemaah itu meminta petunjuk Tuhan. Salomo mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan, di atas mezbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan 1000 korban bakaran di atasnya. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu."
Berkatalah Salomo kepada Allah, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang, ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab Engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Berfirmanlah Allah, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatmu yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Lalu pulanglah Salomo dari bukit pengorbanan yang di Gibeon itu, dari depan kemah pertemuan ini, yang disebut berbahagia adalah kita semua yang membaca firman Tuhan, tapi juga yang memeliharanya, terlebih melakukannya dalam hidup tiap-tiap hari. Persekutuan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Dari bagian pembacaan ini, saya memberi tema perenungan bagi kita, yaitu meminta yang terpenting. Bapak Ibu Saudara dan kedua hamba Tuhan beserta Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kitab Tawarik adalah kitab yang berbentuk catatan sejarah, yang mana memang kitab ini ditulis dengan tujuan utama untuk memberikan pengajaran, tapi juga memberikan fondasi iman kepada umat Tuhan yang pada waktu itu mereka baru saja kembali dari pembuangan. Kalau kita membaca kitab 1 Tawarik, ini dia banyak mengisahkan tentang kepemimpinan dari Raja Daud, yang juga kemudian di akhir pasal dari kitab 1 Tawarik itu berakhir pada Salomo yang kemudian menggantikan ayah, mengisahkan sebuah masa pemerintahan yang baru, yaitu di bawah pemerintahan Salomo, dan menceritakan tentang kepemimpinannya. Di bagian ini Salomo digambarkan sebagai raja yang ideal, yang akan menjadi teladan bagi komunitas sesudah pembuangan itu. Persekutuan yang Yesus Kristus kasihi. Dari pembacaan kita malam hari ini, di pasal yang pertama ini dikisahkan kepada kita bahwa titah atau perintah paling awal Salomo yang penting adalah dia memerintahkan seluruh Israel, mulai dari kepala pasukan. Ini Salomo memberi perintah kepada para kabinetnya, tapi juga untuk semua dalam menyembah Allah. Dia tidak ragu-ragu dan tidak tahan-tahan. Dari bagian ini kita melihat bahwa ini landaskan pada kuasa yang besar, tapi juga kuasa yang benar, yaitu Allah sendiri. Kita baca kemudian bahwa di malam harinya Tuhan menjumpai Salomo dalam sebuah mimpi atau penglihatan. Dan dalam perjumpaan itu Tuhan memberikan kesempatan kepada Salomo untuk mengajukan permintaan khusus. Apa saja yang Salomo inginkan sebagai sebuah tanda bahwa Allah berkenan atas apa yang dipersembahkan Salomo tadi di Gibeon. Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang raja atas Israel, sebagai seorang pemimpin, apa yang diinginkan Salomo? Dalam ayat 1 kita membaca bahwa Salomo sudah kuat dalam hal kedudukan. Kekuasaannya telah luar biasa besarnya karena Allah menyertai dia. Bisa saja
Salomo minta kemakmuran. Bisa saja Salomo minta harta benda. Bisa saja Salomo minta kemuliaan, atau bahkan dia minta nyawa musuh-musuhnya. Bisa saja. Tapi Salomo tidak menyebutkan semuanya itu di depan Allah. Yang Salomo minta adalah hikmat dan pengertian untuk menjadi pemimpin. Ayatnya yang ke-10, Salomo bilang begini, berilah sekarang kepadaku hikmat, saudara, persekutuan yang Kristus kasih. Kalau kita mencermati dengan baik, permintaan Salomo ini mengundang banyak pertanyaan. Kenapa Salomo hanya minta hikmat dan pengertian? Mengapa dia tidak minta sesuatu yang bisa menjaga kuasa dan jabatannya? Bukannya Tuhan sendiri yang tawar? Itu berarti bahwa ini kesempatan emas. Tidak 2 kali Tuhan bicara begitu. Ini kesempatan emas untuk menyatakan sebuah permintaan secara langsung kepada Tuhan. Memang tidak mudah untuk pahami pikiran Salomo waktu itu. Tapi hal ini memberitahu kepada kita bahwa sebagai seorang pemimpin, Salomo tahu apa yang ia butuhkan sebagai seorang pemimpin atas sebuah bangsa yang besar, yaitu Israel. Bagi Salomo, hikmat dan kebijaksanaan jauh lebih penting daripada harta dan kekayaan yang melimpah, ataupun sesuatu yang bisa memperluas kekuasaan. Yang berbeda tentang peranannya sebagai seorang raja. Salomo punya pandangan yang berbeda tentang perannya sebagai seorang pemimpin. Salomo tahu bahwa posisi sebagai raja adalah peran yang dipercayakan oleh Tuhan sendiri, supaya ia mengusahakan kesejahteraan rakyat. Salomo sadar bahwa sebagai raja, dia punya tanggung jawab yang besar untuk memimpin umat dan menjadi teladan bagi umat, yaitu Israel. Permintaan Salomo ini juga, Bapak Ibu Saudara, tidak hanya menjadi berkat bagi Salomo sendiri, tapi permintaan Salomo ini juga memberi sebuah pengajaran dan memberi pondasi iman kepada komunitas yang baru pulang dari pembuangan waktu itu, yaitu bahwa mereka, umat Allah, harus punya motivasi yang benar dalam proses pemulihan mereka. Umat lewat permintaan Salomo, Salomo kasih contoh untuk umat bahwa yang terpenting adalah takut akan Allah, yang akan melahirkan hikmat dan pengalaman disertai oleh Allah sendiri. Salomo mau bilang bahwa justru ketika umat mengutamakan Allah, kesejahteraan akan menyusul kemudian mengikuti mereka. Inilah pesan pentingnya, Bapak Ibu Saudara dan kedua hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kita melihat bahwa permintaan Salomo itu tepat. Tuhan berkenan atas permohonan Salomo. Hal yang menarik adalah Salomo minta hikmat dan pengertian, Tuhan kasih untuk dia. Tapi rupanya kebaikan Tuhan memberi juga bahwa Tuhan kasih bonus berupa kekayaan, harta benda, kemuliaan, yang sampai Tuhan bilang tidak ada pada raja-raja sebelumnya dan tidak akan pernah ada pada raja-raja sesudahnya. Ayat 12 kita baca begitu. Kalau kita teruskan sedikit, Bapak Ibu Saudara, di perikop berikutnya kita melihat juga bahwa berkat yang diterima oleh Salomo dari Allah itu bertambah banyak. Ayat 14 bilang dia kuat dalam bidang militer. Ayat 15 sama dengan ibu, dan kita semua persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Bagian ini hendak menjadi perenungan, pengajaran, tapi juga kekuatan bagi kita semua. Untuk kita semua secara umum yang hadir di malam hari ini, Salomo kasih teladan kepada kita tentang apa yang kita doakan. Salomo memberi teladan kepada kita tentang
tentang apa yang harus kita minta dalam doa kita kepada Tuhan. Karena tidak jarang dalam doa kita, ketika kita minta sesuatu dari Tuhan, yang kita ucapkan hanya seputar apa yang kita inginkan dan bukan apa yang kita butuhkan. Kadang-kala yang kita inginkan bisa jadi tidak terlalu penting, tapi kita memintanya padahal bukan itu yang kita butuhkan. Karena itu kita mesti memohon kepada Allah untuk menunjukkan supaya apa yang kita minta dalam doa kita adalah apa yang diperkenankan oleh Allah dan mendatangkan berkat bagi orang lain. Secara khusus, firman Tuhan dititipkan kepada kedua hambanya, Bapak Mambor dan Bapak Kai Katuli. Hari ini Tuhan kasih kesempatan kepada Bapak berdua untuk minta apa yang Bapak berdua butuhkan untuk menghadapi agenda debat kandidat besok. Tapi juga Tuhan kasih kesempatan untuk minta apa yang Bapak berdua perlu butuhkan untuk agenda-agenda selanjutnya sampai hari pemilihan dan penetapan nanti. Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kuasa. Di dalam Dia ada hikmat, pengertian, kebijaksanaan, perlindungan, damai sejahtera, tapi juga sekaligus kemampuan. Bapak berdua, mari minta dari Tuhan apa yang Bapak berdua butuhkan untuk memimpin bangsa ini, untuk mensejahterakan negeri ini, untuk memberkati tanah ini. Salomo memberi teladan kepada kita semua, baik juga Bapak berdua yang sudah dan akan melanjutkan kepemimpinan, tapi juga untuk kita semua yang hari ini dipercayakan sebagai pemimpin. Salomo kasih teladan kepada kita bahwa pemimpin yang istimewa adalah yang mengutamakan hikmat dari Allah dalam segala hal. Nanti berkat yang lainnya pasti akan menyusul. Tuhan memberkati kita semua dengan kebenaran firman. Amin. Menjadi pemimpin atas tanah ini, menjadi pemimpin atas negeri ini. Dan dalam sayang Tuhan, kedua hamba-Mu menyiapkan diri mereka untuk melanjutkan kepemimpinan yang telah Tuhan percayakan bagi mereka, melewati semua proses dalam tahapan pemilihan kepala daerah. Kini kami ada duduk di bawah kaki Tuhan malam hari ini, belajar untuk meminta yang terpenting daripada Tuhan. Belajar dari Salomo, ya Allah, ketika ia meminta hikmat dan pengertian juga kebijaksanaan, supaya ia dapat memimpin sebuah bangsa yang besar, karena jabatan itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Maka hari ini juga kami meneduhkan diri di hadapan Tuhan untuk meminta yang terpenting dari tangan kasih-Mu ya Tuhan. Bersama di malam hari ini, kami berdoa untuk persiapan debat kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondang yang akan terjadi di hari besok, Jumat 1 November dan Sabtu 2 November. Tuhan, sebelum kami memasuki hari yang baru di besok hari, kami pertaruhkan hari-hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan.
Tuhan yang telah menetapkan segala waktu, tapi juga biarlah dalam sayang, ketika hamba-hambamu akan berdiri, menyuarakan apa pesan Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati mereka, untuk mengusahakan kesejahteraan tanah ini, negeri ini dan bangsa ini. Kami taruh semua proses debat kandidat ini ke dalam tangan pengasihan, tapi juga semua pihak yang terkait di dalam. Berdoa juga untuk semua pihak keamanan TNI dan Polri. Percaya sungguh bahwa kepada mereka juga Tuhan percayakan tugas untuk mengamankan seluruh proses ini. Tuhan bersama dengan kedua hamba, Bapak Insinyur Hendrik Syake Mambor, Magister Manajemen, dan bersama dengan hambamu Bapak Dr. Andes Andalias Kalikatui, Magister Sains. Kedua hambamu akan bilang kepada Tuhan apa yang mereka mau minta daripadamu ya Tuhan. Suara hati mereka, bibir mulut mereka yang terucap di hadapanmu saat ini ya Bapa. Tuhan, itu suara hati dari kedua hamba yang mungkin dalam ucapan bibir mulut mereka meminta hikmat dan tuntunan Tuhan, meminta pengertian dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan, tapi juga meminta hati yang teduh daripada Tuhan untuk menghadapi semua bagian yang harus hambamu berdua hadapi. Memasuki debat kandidat di besok hari Tuhan, mari hikmat Tuhan bersama dengan kedua hambamu. Biarlah setiap kata-kata yang keluar dari bibir mulut kedua hambamu tentu bukan sebuah janji, karena mereka telah bekerja bagi Tuhan dan bagi tanah ini. Mereka hanya perlu menceritakan kepada orang lain tanah ini dan semua orang yang ada di dalamnya. Beri kekuatan bagi kedua hambamu ya Bapa, beri kesehatan yang baik, tapi juga berilah dengan tubuh yang prima. Kedua hambamu akan menghadapi hari besok dan seluruh perjalanan sampai dengan tanggal 27 November nanti dalam pemilihan. Tuhan, kami berdoa juga untuk kedua istri terkasih, untuk Ibu Yanti Mambor, untuk yang Tuhan tempatkan di sisi hamba-hamba. Tentu ada banyak hal yang mereka harus jadi filter, jadi penyaring, supaya yang baik saja yang diterima oleh kedua hamba. Kuatkan hati dan telinga mereka berdua ya Tuhan. Jadikan mereka penolong, pendamping yang sepadan, supaya dalam sayang Tuhan, mama-mama ini juga akan menerima hikmat dan pengertian daripada Tuhan untuk menopang hamba-hambamu dalam tugas panggilan mereka. Berdoa juga untuk seluruh tim pemenangan, berdoa untuk semua orang sebagai juru kampanye, tapi juga setiap kami yang ada di belakang kedua hamba. Dengan apapun bagian kami, Tuhan menolong dan memberkati kami. Kami percaya sungguh, kami siap memasuki besok hari dengan tahu bahwa Tuhan berdiri bersama dengan kami, dan Tuhan akan berkuasa. Otoritas Tuhan terjadi dalam proses debat kandidat calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Teluk Wonda, dan kuasa Tuhan juga akan mengawal seluruh proses sampai tiba di tanggal 27 November. Ini kami Tuhan, ini doa kami. Dalam sayang Tuhan,
utuslah kami ke dalam dunia milik Tuhan dengan setiap pekerjaan dan tanggung jawab yang Tuhan tahu seturut dengan karunia dan talenta yang ada pada kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita mengangkat tangan, memberkati kedua hamba Tuhan di dalam di hadapanmu Allah yang hidup. Tuhan damai di besok hari dan tanggal 2 November. Dari tangan kasih-Mu kami meminta Tuhan memberkati Bapak Insinyur Henry Syari Mambor dan Bapak Dr. Andes Andarias Kaikatui. Tuhan melindungi kedua hamba. Tuhan menyinari kedua hamba dengan wajah-Nya dan memberi kedua hamba-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kedua hamba-Mu dan memberi kedua hamba-Mu damai dan sejahtera. Memberkati juga kedua istri terkasih masing-masing dan memberkati umat-Mu, kami sekalian dari sekarang ini terus kekal sampai selama-lamanya. Ibadah kita telah selesai. Yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta yang hadir pada malam hari ini, dan Tuhan dan Tuhan baik dan memberi ruang dan waktu bagi kita malam hari ini untuk beribadah bersyukur kepada Tuhan. Dan dalam catatan khotbah tadi kita membawa arahan dari orang tua tim, sehingga dapat dalam persiapan untuk kita bersyukur kepada Tuhan, sebab kita manusia terbatas, hanya Tuhan saja yang lebih besar dan berkuasa segala sesuatu di atas bumi ini, termasuk pada acara besok nanti debat kandidat yang akan berlangsung selama 2 hari. Kita dikuatkan di bagian 10 ayat 10 kita diingatkan bahwa Tuhan jawab apa yang Salomo minta, hikmat dan pengertian, tapi Tuhan tambahkan lagi yang tadi Pendeta katakan bonus yang lain.
tidak terlalu banyak yang dalam doa tadi terakhir dan ucapan kita tadi melayani. Kami berdoa Tuhan taruh di hati kami berdua hati yang melayani, supaya dengan itu ada ketulusan hati untuk melakukan tugas ini, baik tugas pemerintah tapi juga tugas-tugas pelayanan yang lain secara umum dan secara khusus pelayanan kepada semua umat yang ada di Kabupaten Teluk Monang. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi menyampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta dan para ketua Bapak Ibu Pendeta yang telah hadir malam hari bersama-sama dengan kami di sini, satu keluarga besar Eman bersama-sama dengan kami dan Bapak Ekatui yang sedang bergumul untuk daerah ini. Apa yang kita lakukan itu untuk pemulihan Tuhan dan untuk tanah dan negeri dan masyarakat. Kadang-kadang di beberapa tempat ada orang mengatakan doa biarlah kasih kemenangan daripada tadi. Terima kasih karena para Tuhan telah mengangkat tangan untuk memberkati. Biasa di birokrasi saya selalu sampaikan tentang ibadah. Terakhir itu selalu saya ingatkan birokrasi bahwa jangan meremehkan tangan hamba Tuhan yang rapi yang terangkat untuk memberkati kita dalam setiap ibadah. Biasanya dalam setiap pertemuan di birokrat saya suka menyampaikan bahwa kita beribadah, berkat kedua dari doa, berkat ketiga dari pembacaan Alkitab, berkat keempat dari khutbah, dan berkat kelima tangan. Kalau itu pendeta, ya Bapak Ibu pendeta memimpin, ada tangan Bapak Ibu yang telah diurapi mengangkat tangan memberkati kita. Kita percaya bahwa kita semua diberkati pada malam hari ini. Demikian dapat kami sampaikan, lebih kurang kami mohon maaf. Tuhan memberkati kita sekalian. Pujilah Engkau ya Allah, ya Yesus Kristus, segala sumber segala berkat yang telah mengaruniakan dalam setiap usaha dan pekerjaan kami, yang selalu memenuhi lumbung-lumbung kekuatan yang datangnya daripadamu. Engkau sendiri pula akan mengembalikan bagi setiap keluarga dari keluarga besar hemat yang telah mengeluarkan seberapa besar uang untuk persiapan belanja makan dan minum dalam setiap kehidupan mereka, supaya mereka mempunyai lumbung-lumbung yang telah disediakan. Bapa di surga, kami hendak menyambut berkat di saat malam hari ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.